Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini saya akan melanjutkan episode dari sebelumnya. Tanpa lama-lama lagi mari kita mendengarkan ceritanya. Bab 21. Tidak ada yang pantas mendapatkannya. Pegadaian Liu Yun adalah milik keluarga Li di kota Liu Yun. Keluarga Li di kota Liu Yun dimulai dengan pinjaman, jadi bisnis keluarga Li hampir sangat gelap, dan mereka bertindak keras dan mendominasi. Seperti rumah judi keluarga Zhou, hubungan antara keluarga Li dan rumah tuan kota juga terjalin dan sangat dalam. Karena pagi hari, jalan-jalan kota Liu Yun masih sepi, dan pintu pegadaian baru saja dibuka. Yun Hao datang ke pintu pegadaian dan hendak masuk. Tiba-tiba, sebuah kereta dari Bao dan Lou berhenti di pintu pegadaian. Dan dengan itu, kemudian seorang pelayan tua pegadaian buru-buru melangkah maju, membungkuk dengan sikap rendah hati. "Selamat datang di Tuan Su," kata pelayan tua itu. Kemudian, tirai kereta diangkat. Su Yin, kepala alkemis dari gedung Bao dan cabang kota Liu Yun, turun dari kereta, dan kemudian menginjak punggung pelayan tua pegadaian, menggunakan orang itu sebagai tangga, dan berjalan turun. Lihatlah adegan ini. Mata Yun Hao berkedip. Tanpa diduga, saya bertemu Su Yin di sini. Jangan melihat Su Yin di depannya kemarin, dia menghela nafas dengan suara rendah. Su Yin berada di kota Liu Yun, kemanapun dia pergi, dia memiliki status yang sangat tinggi, bahkan jika itu adalah rumah tuan kota, dia harus menjual wajahnya. Su Yin, yang turun dari kereta, juga menemukan Yun Hao, ekspresinya berubah. Dan kemudian dia menyembunyikan perubahan ekspresinya, dan berinisiatif untuk menyapa Yun Hao. "Yun Gonsi, kebetulan sekali, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini," kata Su Yin. Karena Yun Hao telah mengatakan sebelumnya bahwa tanpa persetujuannya, hubungan di antara mereka tidak akan pernah diizinkan untuk diekspos, jadi sikap Su Yin saat ini relatif acuh tak acuh. Yun Hao tersenyum tenang dan berkata, "Datang dan tebus sesuatu, Su Dansi datang ke pegadaian ini, saya tidak tahu mengapa." Su Yin, orang tua dari keluarga Li dan saya juga memiliki persahabatan, dia dulu terobsesi dengan alkimia. Meninggalkan beberapa penyakit tersembunyi, baru-baru ini Bao dan Lou menemukan resep yang baik, jadi saya datang untuk melihatnya hari ini. Selain itu, pelayan tua pegadaian mengira itu sedikit konyol. Su Dansi, yang bermartabat akan menjelaskan kepada Yun Hao tujuan kunjungannya ke pegadaian hari ini. Pramugara tua itu mempertahankan nada hormat dan berkata, "Tuan Sudan, lelaki tua itu sedang menunggumu, ayo masuk dulu." Su Yin mendengus, lalu memberi Yun Hao tatapan yang tidak terlihat oleh orang lain, dan kemudian melangkah ke pegadaian. Kemudian, Yun Hao juga memasuki pegadaian dan berdiri di depan konter pegadaian. Staf di konter melirik Yun Hao, dan dengan nada yin dan yang, dia menghela nafas, "Bukankah ini Yun Hao dari Paviliun Seni Bela Diri Pedang Gila?" "Apa, untuk menggadaikan sesuatu? Kamu Gym Seni Bela Diri Pedang Gila? Tidak ada hal baik lagi. Jelaskan sebelumnya, pegadaian tidak menerima beberapa hal yang tidak berguna yang berantakan." Staf pegadaian, mata anjing itu rendah. Yun Hao terlalu malas untuk sangat mengkhawatirkannya. Tujuan hari ini adalah untuk mendapatkan kembali perhiasan Ling Feiyu itu, dan dia tidak ingin membuat cabang asing. "Aku di sini untuk menebus apa yang digadaikan tunanganku Ling Feiyu 3 hari lalu," Yun Hao berkata dengan tenang. Mata staf berkedip, lalu mengobrak-abrik samping sebentar, menemukan daftar, menamparnya di konter, dan berkata, "Perhiasan yang digadaikan Ling Feiyu, itu saja." Dia mengambil 30.000 tael perak dari pegadaian pada saat itu. Jika Anda ingin menebusnya, Anda harus mengeluarkan total 35.000 tael perak. Dalam 3 hari, dia mendapatkan tambahan 5.000 tael. Kegelapan pegadaian Liu Yun bahkan lebih baik daripada rumah judi keluarga Zhou. Yun Hao mengambil daftar itu dan meliriknya. Staf mencibir dan berkata, "Jika kamu tidak punya banyak perak, cepat saja."
Pukul. Yun Hao langsung menekan 35.000 tael tiket perak di konter dengan satu telapak tangan, dan berkata, "Segera keluarkan barang-barang itu, apa adanya. Itu hanya sedikit uang." Dia tidak peduli. Bisa mendapatkan kembali semua perhiasan Ling Feiyu adalah hal yang paling penting. Staf mengambil tiket perak dan mengidentifikasinya, jelas cukup terkejut. Tetapi dia tidak menyangka Yun Hao benar-benar memiliki begitu banyak tiket perak, dan kemudian berkata, "Kamu tunggu di sini." Setelah itu, staf segera ambil perhiasannya. Sesaat kemudian, staf memegang kotak kayu, kembali ke konter, mendorongnya ke Yun Hao, dan mendesak, "Barang-barang ada di sini, cepat dan bawa pergi," mengatakan, merebut daftar dari konter. Tapi mata Yun Hao cepat. Tangan kanan mengulurkan tangan seperti kilat dan meraih pergelangan tangan anggota staf secara langsung. Staf segera berdebar-debar, melepaskan daftar yang dipegangnya. "Yun Hao, kamu!" Staf memelototi Yun Hao dengan ekspresi galak. Yun Hao mendengus dingin, mengungkapkan sedikit momentum yang kuat. Anggota staf pegadaian tiba-tiba merasa kedinginan di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua yang dingin, dan sensasi dari lubuk jiwanya membuat seluruh tubuhnya gemetar, dan dia bahkan tidak berani bergerak. Yun Hao melepaskan telapak tangan yang meraih pergelangan tangannya, mengambil daftar di tangannya, membuka kotak kayu itu lagi, dan melihatnya lagi. Dia sedikit mengernyit, dan minum dengan dingin. "Masih ada jepit rambut, di mana itu?" Pada saat ini, seorang pemuda lain mendekat. Orang ini berpakaian mewah dan wajahnya dingin, dan setelah dia berjalan, dia melemparkannya dengan santai, dan tiket perak 5.000 tael dilemparkan ke depan Yun Hao. "Jepit rambut, pion itu bernilai 1.500 tael perak, dan sekarang aku akan memberimu 5.000 tael perak, aku akan membelinya." Pria itu menatap Yun Hao dengan ekspresi menghina dan nada dingin. Yun Hao mengenali orang ini, itu adalah tuan muda dari keluarga Li. Li Yang, karena musuh bebuyutan dari Gym Seni Bela Diri Pedang Gila, Nona Wang dari Gym Seni Bela Diri Bakuan. Telah menjalin hubungan keluarga dengan Li Yang, jadi keluarga Li secara alami berselisih dengan Gym Seni Bela Diri Pedang Gila, dan Li yang telah menggertak dan mempermalukan Yun Hao berkali-kali. "Aku tidak menjualnya, keluarkan jepit rambutnya, kalau tidak, masalah hari ini tidak akan berakhir." Sikap Yun Hao sangat tegas. Belum lagi 5.000 tael perak, bahkan jika itu 50.000 tael perak, 500.000 tael perak, dia tidak akan menukar jepit rambut itu. Ini bukan hal perak lagi. Itu tunangannya Ling Feiyu, satu-satunya rezeki emosional yang tersisa untuk ibunya. Mata Li yang sedikit menyipit, dan cahaya dingin keluar dari celah matanya, dan berkata, "Yun Hao, jangan malu, saya menyarankan Anda untuk menerimanya ketika Anda melihatnya. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki buah yang enak untuk dimakan." Yun Hao tidak melihat ketakutan sedikit pun di wajahnya, dan berkata, "Pegadaian memiliki aturan pegadaian, dan barang-barang gadai dapat ditebus dalam perjanjian waktu." Li yang mencibir dan berkata, "Pegadaian adalah milik keluarga Li kami, aturan pegadaian, tentu saja saya memiliki keputusan akhir. Yun Hao, sebaiknya Anda keluar dari sini dengan jujur, Anda tidak diterima di pegadaian, jika tidak, saya tidak keberatan membiarkan orang mengusir Anda." "Kakak Yang," tiba-tiba, suara seorang wanita yang renyah terdengar. Saya melihat seorang gadis berpakaian bunga, dengan senyum di wajahnya, masuk. Dia melirik Yun Hao, wajah penuh penghinaan. Li yang segera melangkah maju, meraih tangan wanita itu, dan berkata sambil tersenyum, "Siner, kenapa kamu di sini?" Nama wanita ini adalah Wang Xin. Dia adalah wanita muda dari Gym Seni Bela Diri Bakuan, dan dia juga saudara perempuan Wang Zong, tuan muda dari keluarga Wang yang belajar alkimia di gedung Baodan. Semua orang di kota Liuyun tahu bahwa Wang Xin dan Li Yang adalah pasangan. Wang Xin memanfaatkan situasinya,
meringkuk di pelukan Li Yang, tersenyum cerah, dan berkata, "Saudara Yang, Anda mengatakan bahwa Anda menyiapkan hadiah untuk saya." "Tidak, saya kebetulan bebas hari ini, jadi saya segera datang. Saya ingin melihat kejutan apa yang ingin Anda berikan kepada saudara Yang kepada saya." Li Yang tertawa dan berkata, "Jepit rambut ini, aku jamin kamu menyukai Siner." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak panjang yang halus dari dadanya, membuka kotak itu, dan meletakkan jepit rambut di dalamnya. Jepit rambutnya ramping, seluruh tubuhnya berwarna biru, dan bentuknya relatif sederhana dan paling jelas tempat mata, di salah satu ujungnya, bertatahkan batu permata yang sama birunya, dan di permata itu, ada kata hujan terukir di atasnya. Yun Hao di samping, hawa dingin langsung muncul di wajahnya. Jepit rambut, ini adalah yang hilang. Jepit rambut, bernama Blue Hosta, adalah perhiasan terpenting Ling Feiyu, karena kata hujan di safir diukir oleh ibunya. Ibu Ling Feiyu, di antara barang-barang yang ditinggalkan untuknya, hanya ada jepit rambut ini, yang meninggalkan tulisan tangan. Yun Hao ingat bahwa dia biasa melihat Ling Feiyu di depan cermin, dengan hati-hati memakainya, dan dengan hati-hati melepasnya, menyimpannya dengan sangat hati-hati, karena takut menghancurkan jepit rambut. Sekarang, Li Yang dari Pegadaian melanggar aturan dan tidak menebus hosta biru untuk Yun Hao, dan sekarang dia masih memberikan hosta biru kepada wanita lain di depannya. Siner menyukainya. Li Yang tersenyum, sama sekali mengabaikan Yun Hao. Wang Xin tersenyum seperti bunga dan berkata, "Permata ini sangat indah. Pasti terlihat bagus saat dikenakan di kepalaku, dan hal-hal yang diberikan saudara Yang kepadaku sangat perhatian." Li Yang, Siner menyukainya, aku akan memakainya untukmu. Melihat ini, Li Yang hendak memasukkan jepit rambut ke rambut Wang Xin. Saat berikutnya, suara dingin terdengar. Jepit rambut ini, kecuali hujan, tidak ada yang pantas mendapatkannya. Suara itu jatuh. Tubuh Yun Hao melesat keluar seperti pedang tajam yang keluar dari sarungnya dalam sekejap. Bab 22. Tinju harimau yang marah, satu kaki diratakan. Yun Hao tiba-tiba bergerak, yang mengejutkan harapan semua orang. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa keberanian Yun Hao begitu besar. Sosok itu melesat keluar, dan dalam sekejap, Yun Hao, yang muncul di depan Li Yang, menyeret pedang panjang di tangannya, dan menusuk pergelangan tangan Li Yang memegang jepit rambut. Wajah Li Yang menjadi pucat, dan dia ketakutan dan dengan cepat melepaskan hosta biru, dan menarik tangannya untuk menghindar. Yun Hao tidak ingin melihat hosta biru mendarat. Ini adalah sesuatu yang sangat dihargai oleh Ling Feiyu, dan dia secara alami harus mengembalikannya ke Ling Feiyu secara utuh. Jadi, pedang yang dia tusuk tiba-tiba berubah arah, dan vitalitas lembut menutupi bilah pedang, dan begitu bilah pedang diambil, dia menggantung hosta biru, dan kemudian menarik pedangnya, dan tangan kirinya mengulurkan tangan, meraih hosta biru di tangannya. Perhatikan lebih dekat, utuh. Yun Hao segera memasukkan hosta biru ke dalam cincin penyimpanan. Dan Li Yang panik telah menarik Wang Xin dan mundur jauh. Dan sejumlah besar penjaga pegadaian bergegas maju dan mengepung Yun Hao. Li Yang memelototi Yun Hao, wajahnya penuh amarah. Dia ketakutan dengan serangan Yun Hao dan pedang pembunuh barusan. Yun Hao, aku cukup sopan padamu, tapi kamu sangat berani sehingga kamu berani menyerang dan membunuhku dengan pedang. Kamu menganggap toleransiku sebagai ibu kota lancang, dan hari ini, aku pasti akan membiarkanmu berkeliling tanpa makanan. Li Yang meraung dengan ekspresi membunuh. Dan Wang Xin itu, cibiran kejam juga muncul di wajahnya. Dan dia berteriak dengan suara tajam, Yun Hao, Nona Ben sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, tetapi suasana hatinya yang baik telah dihancurkan oleh lalat menjijikkanmu. Saya akan menghitung sampai 3, sebaiknya Anda segera mengeluarkan jepit rambut itu, lalu berlutut di tanah dan meminta maaf, jika tidak, ini belum berakhir. Dalam menghadapi ancaman Li Yang dan Wang Xin, Yun Hao sama sekali tidak mengingatnya.
Dia berkata dengan tenang, jika kamu ingin melakukannya, biarkan kudanya datang, dan kamu akan menanggung konsekuensinya. Staf, pegadaian dingin dan sarkastik, dia tidak bisa memasukkannya ke dalam hati dan tidak peduli. Tetapi tentang masalah Ling Feiyu, sikapnya sangat keras. Li yang tertawa dan berkata, Yun Hao, saya pikir Anda benar-benar tidak tahu berapa banyak kati dan tael yang Anda miliki. Andalkan saja Anda, dan Anda juga memenuhi syarat untuk memberitahu saya di pegadaian keluarga Li kami bahwa Anda akan menanggung konsekuensinya. Saya tidak tahu ketinggian langit dan ketebalan benda anjing, saya akan memberitahu Anda, apa yang disebut konsekuensinya dengan risiko Anda sendiri. Wang Xin, Yang, meringkuk di pelukan Li Yang, juga mencibir dan berkata, Saudara Yang, mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong dengan orang seperti ini? Panggil seseorang secara langsung, patahkan kaki anjingnya, buang dia keluar, dan biarkan dia merangkak kembali ke kandang itu di gym seni bela diri pedang gila mereka. Li Yang menundukkan kepalanya, menatap Wang Xin, dan berkata sambil tersenyum, karena siner kamu berkata begitu, maka lakukan apa yang kamu katakan, kemarilah, dan turunkan Yun Hao untukku. Turunkan aku, Anda tidak memiliki kualifikasi, dia berkata dengan nada tenang, sama sekali tidak bingung. Di antara kata-kata, pedang panjang biasa di tangannya meledak dengan lapisan ujung tajam. Tapi tepi ini benar-benar terkondensasi dan tidak tersebar, dan bersama dengan cahaya pedang, ia berkumpul di tempat bilah pedang. Li yang berteriak, potong tangan dan kakinya, lalu gantung dia di pintu pegadaian. Saya ingin semua orang di kota Liuyun tahu betapa suramnya akhir dari mereka yang berani menyentuh kepala tuan muda Ben yang berjamur. Saat berikutnya, penjaga pegadaian yang mengepung Yun Hao meraung dan menyerang Yun Hao. Tanda tinju menabrak langsung ke wajah Yun Hao. Yun Hao menebas dengan pedang di tangannya. Cahaya pedang langsung menyala. Tanda tinju yang dibentuk oleh kondensasi vitalitas langsung meledak menjadi dua, menggulung lapisan gelombang ki yang kuat. Orang yang meninju mengubah wajahnya secara drastis, dan dia akan mundur. Namun, bilah pedang, Yun Hao sudah ditekan di depannya, dan itu tak tertandingi. Dan dengan mendengus, itu menusuk perutnya. Ah, jeritan terdengar, dan Yun Hao pada saat ini, seolah-olah dia telah menarik pedangnya, mengubah gerakan pedangnya seperti awan, dan bilah pedang menyapu, dan dua penjaga lagi terkoyak oleh pedang kinya dan tersapu. Beberapa kedipan mata, beberapa penjaga pegadaian yang menembak Yun Hao semuanya terbaring di tanah, meratap dan berguling. Murid Li yang menyusut, Wang Xin, saudara Yang, dikabarkan di luar, sampah ini telah disembunyikan, dia sebenarnya sudah bisa mengembangkan seni bela diri sejak lama. Li, yang mendengus dingin dan berkata, sedikit kekuatan, jadi apa? Itu hanya katak di dasar sumur. Siner, kamu tahu, aku akan membersihkannya sendiri. Dan, kemudian, dia melangkah maju, tangannya mengepal. Vitalitas melonjak melalui tinjunya. Yun Hao, kamu bersembunyi sebelumnya dan memilih untuk menjadi anjing yang tidak berguna. Sebenarnya, itu bagus, karena kamu tidak berguna. Jadi biasanya, aku merasa kotor ketika aku bahkan menginjakmu lebih banyak. Tapi Anda sudah menjadi anjing begitu lama, dan sekarang Anda masih ingin mengangkat kepala dan menggigit seseorang? Aku akan menghancurkan gigi dan cakarmu dan mengubahmu menjadi sampah yang nyata. Nanti, aku akan membuatmu berbaring di tanah seperti anjing mati, meratap dan berteriak, menangis dan memohon belas kasihan. Itulah harga yang Anda bayar untuk memprovokasi saya. Tidak hanya Anda, tetapi Anda gym seni bela diri pedang gila juga harus menanggung kemarahan keluarga Li kami untuk ini. Li yang berteriak, Tuan Muda, Anda harus memanggil kami. Langkah Tuan Muda, dia pasti akan ditekan. Tuan Muda adalah pembudidaya 3 dari alam Yuan sejati, dan tinju harimau yang marah di satu tangan bahkan lebih ganas, dan satu pukulan pasti bisa menjatuhkan Yun Hao ini ke tanah. Sekelompok penjaga pegadaian yang baru saja diberi pelajaran oleh Yun Hao semuanya berteriak.
Dari awal hingga akhir, ekspresi Yun Hao, kecuali saat dia mengeluarkan pedangnya untuk merebut hosta biru, menjadi dingin, dan di lain waktu, dia sangat acuh tak acuh. Melihat Yun Hao tidak bereaksi, Li yang bahkan lebih marah, meraung, dan tubuhnya bergegas keluar, tinju kanannya menumpuk, dan tinjunya ganas, seolah-olah harimau meraung, dan kekuatannya meledak. Tinju harimau marah adalah penguasaan keluarga Li, ambil arti kemarahan harimau, tembak musuh, baik mati atau cedera. Li yang meninju dengan marah, dan kultivasi 3 kali lipat dari alam Yuan sejati bahkan lebih tanpa syarat, dan dia memutuskan untuk memukuli Yun Hao setengah mati. Dalam menghadapi benturan tinju yang ganas, bilah pedang di tangan Yun Hao hanya diambil dengan ringan. Di matanya, pukulan Li yang hanya penuh dengan celah. Di antara pengoperasian tinju, ada banyak area stagnan dan tersentak-sentak. Ujung tajam pedangnya yang diambil dengan ringan dan energi tajam yang dibawanya langsung menghancurkan tinju harimau Li yang marah. Dalam sekejap, Li yang merasa bahwa pukulan yang dia buat seperti bola yang kempes, dan akumulasi kekuatan hilang. Pukulan sengit ini langsung menjadi lembut, seperti bantal bersulam. Di dalam hatinya, ada kengerian yang kuat. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, rasa sakit yang menusuk yang luar biasa meletus di dadanya. Lihat ke bawah, mata Li yang membelalak, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia kehilangan akal sehatnya dalam sekejap karena terkejut barusan, dan dalam waktu sesingkat itu pedang Yun Hao benar-benar menusuk langsung ke dadanya. Ujung pedang menembus punggungnya. Hah! Pedang Yun Hao ditarik sekaligus, diikuti oleh semburan vitalitas meledak dari tubuhnya, langsung menekan Li yang menyembur darah di dadanya, ke tanah. Ledakan, saat Li yang jatuh ke tanah, telapak kaki Yun Hao juga terangkat sesuka hati, jatuh, dan menginjak kepala Li yang, menghancurkan seluruh kepalanya ke lantai dan tenggelam ke tanah. Penonton mati diam dan tercengang. Bab 23, Gerakan Pembunuh Alam Laut. Kekuatan Yun Hao melebihi harapan semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa Li yang telah dibudidayakan di alam Yuan sejati 3 kali, akan dikalahkan di tangan Yun Hao yang tidak bisa bertahan bahkan 1 putaran. Yun Hao, kamu sangat berani, kamu berani melakukannya melawan Yang Shao di pegadaian kami, kamu sudah selesai. Bukan hanya kamu yang selesai, tapi paviliun seni bela diri pedang gila kamu juga sudah selesai. Kemarahan keluarga Li, kamu tidak tahan. Raungan kemarahan terdengar. Penjaga pegadaian yang baru saja dibersihkan oleh Yun Hao berteriak saat ini. Meskipun mereka tidak berani mendekat, mereka tidak bubar, dan mengepung Yun Hao lagi. Dan Wang Xin, yang wajahnya berubah warna, bersembunyi di balik kerumunan, dan sangat panik. Yun Hao, kamu paviliun seni bela diri pedang gila akhirnya selamat dari krisis. Tetapi apa yang kamu lakukan sekarang pasti akan secara langsung mendorong paviliun seni bela diri pedang gila ke tempat yang tidak bisa kembali. Cepat lepaskan saudara Yangku, jika tidak, insiden hari ini akan menjadi awal dari kehancuran total gym seni bela diri pedang gila Anda. Tatapan Yun Hao melewati kerumunan dan menatap Wang Xin. Seluruh tubuh Wang Xin gemetar tak terkendali. Ditatap oleh Yun Hao, dia sangat gelisah. Tatapan Yun Hao memberinya perasaan bahwa itu seperti jurang yang akan mengikis hidupnya. Pada saat ini, semakin banyak penjaga pegadaian bergegas. Semua orang menatap Yun Hao dengan mata galak. Di lingkungan ini, ekspresi Yun Hao tidak pernah menunjukkan ketakutan sedikit pun. Dia langsung meraih leher Li Yang, mengangkatnya, dan minum dengan dingin. Jika kamu ingin Li Yang hidup, biarkan Li Zenggang datang menemuiku secara langsung. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir tercengang. Siapa Li Zonggang? Itu adalah lelaki tua dari keluarga Li, salah satu petinggi dari karakter generasi tua di kota Liuyun. Semua orang mengira bahwa Yun Hao akan menggunakan nyawa Li Yang sebagai alat tawar-menawar untuk meninggalkan pegadaian dengan selamat.
tetapi tindakan Yun Hao di luar dugaan semua orang. Dia sebenarnya ingin menggendong Li yang setengah mati dan meminta Li Zenggang untuk datang menemuinya. Yun Hao, menurutmu kamu siapa? Orang tua itu juga seperti yang Anda katakan akan Anda temui? Seorang pemimpin penjaga yang baru saja tiba, mengarahkan pisaunya ke Yun Hao, dan memarahi dengan keras. Klik, Yun Hao mencubit telapak leher Li Yang dan mengerahkan kekuatan dengan keras. Li yang sudah setengah mati, menendang tangan dan kakinya, dan kemudian benar-benar berhenti bergerak, hanya menyisakan nafas terakhirnya yang menggantung di sana. Dia melihat kepala penjaga yang baru saja berteriak, dan berkata dengan ringan, "Ingat, apa yang saya katakan bukanlah karena saya ingin melihat Li Zenggang, tetapi Li Zenggang datang menemui saya. Anda tidak perlu berkhotbah. Saya berjanji, Li yang akan segera mati." Lapisan keringat dingin tiba-tiba keluar di dahi kepala penjaga. Jika dia tidak melaporkannya, jika Li yang benar-benar dibunuh oleh Yun Hao, maka dia tidak ingin memiliki buah yang enak untuk dimakan. Jadi kepala penjaga mengertakkan gigi dan berkata, "Yun Hao, aku akan pergi dan melapor kepada lelaki tua itu, sebaiknya kamu berhenti datang omong kosong, jika tidak, kamu tidak mampu menanggung konsekuensinya." Jatuhkan kalimat itu, kepala penjaga segera berbalik dan pergi mencari Li Zenggang secepat yang dia bisa. Di belakang pegadaian, ada sebuah bangunan mewah, di salah satu kamar. Seorang lelaki tua dengan hati seorang lelaki tua baru saja meminum semangkuk rebusan, dan wajahnya tiba-tiba berubah menjadi sedikit kemerahan. Orang tua, itu adalah lelaki tua dari keluarga Li Zenggang. Li Zenggang sangat bersemangat, dan segera membungkukkan tangannya ke Dan Si Suyin di depannya. Su Dan Si benar-benar dewa, dan dia telah mengembangkan obat ajaib. Seiring waktu, rebusan ini akan dipromosikan, dan status Su Dan Si di Bao Dan Lo pasti akan menjadi sangat penting. Suyin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ramuan ini tidak dikembangkan oleh saya." Li Zenggang tampak terkejut dan berkata, "Kalau begitu rebusan ini." "Suyin, resep untuk rebusan ini diberikan kepada saya oleh seorang guru misterius. Sedangkan sisanya, Anda tidak perlu bertanya. Dalam kasus Anda, jika Anda meminumnya beberapa kali lagi, bahaya tersembunyi erisipelas yang masuk ke dalam tubuh yang disebabkan oleh alkimia Anda juga dapat dihilangkan. Awalnya, ada kurang dari setengah tahun kehidupan yang tersisa, tetapi bisa ditingkatkan setidaknya 10 atau 8 tahun. Saat itulah itu terjadi. Ada ketukan cepat di pintu. Li Zenggang mengerutkan kening, wajahnya tidak senang, dan berkata, "Masuk." Kemudian pelayan tua pegadaian mendorong pintu masuk. Li Zenggang memarahi, "Bukankah aku mengatakannya? Jangan ganggu aku, demi kamu mengikutiku selama beberapa dekade, aku akan mengampunimu sekali. Dan aku tidak akan menganggapmu sebagai contoh." Pelayan tua itu menundukkan kepalanya dan membungkuk, dan buru-buru berkata, "Tuan, Yun Hao melukai tuan muda, dan mengancam nyawa tuan muda, mengatakan bahwa Anda ingin tuannya melihatnya secara langsung." "Apa?" Li Zenggang sangat marah, dan dengan keras, vitalitas yang kuat meledak dari tubuhnya, dengan ekspresi galak, dan berteriak, "Dari mana itu berasal? Dia berani datang ke masalah keluarga Li kita. Lao Su tidak mengangkat kuburan leluhurnya untuk generasi ke-18, aku tidak akan menelepon Li Zenggang." Pelayan tua, Yun Hao ini adalah putra Yun Tiankuo dari Paviliun Seni Bela Diri Pedang Gila. Li Zenggang membunuh, dan berkata, "Saya tidak peduli putra siapa dia berani menyentuh cucu saya. Dan saya bahkan akan membunuh ayahnya bersama." Keluar. Tiba-tiba, Suyin, yang belum berbicara, menatap kepala pelayan tua itu dan berteriak, lalu menendang keluar. Menendang kepala pelayan tua itu, dan dengan lambaian tangannya, lengan bajunya menyingsingkan embusan angin dan menutup pintu. Wajah tua Li Zenggang tampak sedikit bingung, dan berkata, "Tuan Su Dan, apa yang Anda? Apa yang salah?" Suyin mendengus, menatap Li Zenggang, dan berkata, "Kamu ingin membunuh Yun Hao?"
Li Zenggang menggertakkan giginya dan berkata, keluarga Li saya ada di kota Liuyun, ini adalah keluarga kaya, bahwa Yun Hao berani menyentuh cucu saya, dia harus mati, ayahnya luas, dan dia pasti tidak akan berakhir dengan baik. Suyin mencibir dan berkata, tahukah kamu, siapa Yun Hao? Mata Li Zenggang berkedip, dan dia berkata, saya tahu bahwa keluarga Yun ada di Kabupaten Beihan, dan mereka semua adalah keluarga besar. Tetapi saya juga tahu bahwa Yun Tianquo dan mereka sama sekali tidak dihargai oleh keluarga Yun, dan mereka bahkan dianggap sebagai duri di sisi banyak orang di keluarga Yun. Suyin, jika kamu berani menyentuh setengah dari rambut Yun Hao, hidupmu akan berakhir. Mata Li Zenggang membelalak dan dia berkata, Tuan Su, apa maksudmu dengan ini? Suyin, jika Anda masih ingin terus meminum rebusan untuk meredakan erisipela dan melanjutkan hidup Anda, maka beri saya kebenaran, dan tawarkan Yun Hao sebagai leluhur, dan katakan semuanya, Anda dapat melakukannya sendiri. Li Zenggang telah bercampur selama bertahun-tahun, pikirannya secara alami tidak buruk, dan dalam sekejap, dia memikirkan sesuatu, dan dia bertanya ragu-ragu dengan nada yang tidak pasti, Tuan Su dan, maksud Anda Yun Hao ada hubungannya dengan orang yang menyediakan rebusan ini? Suyin mendengus dingin dan berkata, Yun Hao tidak suka menjadi pusat perhatian, jadi kamu tidak benar-benar harus lari untuk menemuinya di depan semua orang. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu tidak perlu aku mengajarimu, kan? Li Zenggang segera mengangguk, buru-buru membuka pintu, dan menginstruksikan pengurus rumah tangga tua yang baru saja diusir oleh Suyin, dan berkata, pergi dan undang Yun Gonsi ke halaman belakang, ingat, hormati aku. Pramugara tua itu tercengang, tetapi mengikuti Li Zenggang selama bertahun-tahun, dia secara alami tahu apa yang harus ditanyakan dan apa yang tidak boleh ditanyakan, jadi dia segera pergi untuk mengundang Yun Hao. Lobi, pegadaian, pelayan tua, itu bergegas dan berteriak, berdirilah untukku. Dia masuk ke kerumunan, melengkungkan tangannya ke arah Yun Hao, dan berkata, Yun Gonsi, tuannya diundang. Yun Hao langsung melemparkan Li Yang ke tanah, dan dia tidak khawatir orang-orang ini akan berani bergerak, jadi dia pergi dengan pelayan tua dengan ekspresi acuh tak acuh. Yun Hao terlalu sombong, dia membiarkan tuan muda yang pergi, dia tidak lagi memiliki keripik di tangannya, dan lelaki tua itu pasti akan membiarkannya hidup daripada mati. Berani memprovokasi keluarga Li, bahkan jika dia Yun Hao memiliki 10 nyawa, itu tidak cukup, meskipun lelaki tua itu sudah tua. Tetapi di kota Liuyun, tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia lebih kejam daripada metode lelaki tua itu. Kerumunan orang bergumam. Sesaat kemudian, Yun Hao mengikuti pengurus rumah tangga tua itu ke halaman belakang. Pelayan tua itu berkata, Tuan muda Yun tunggu sebentar, saya akan pergi dan memberitahu tuannya. Katakanlah, pelayan tua itu pergi. Bisa, begitu pelayan tua itu pergi, aura yang sangat kejam turun. Ledakan, sesosok jatuh dari langit, dan ketika mendarat, ia langsung melangkah keluar dari lubang besar di tanah. Ini adalah pria parubaya, wajahnya ditutupi dengan daging horizontal, dan tubuhnya penuh dengan aura pembunuh yang kuat. Dia menatap tatapan Yun Hao seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Dan suara yang dalam keluar dari mulutnya. Yun Hao, kamu anak kelinci kecil, kamu berani menyakiti anak kuli yang seperti itu, aku pasti akan mengulitimu hari ini, kram, menghancurkan tulangmu dan menyebarkan abu, sehingga aku bisa melampiaskan kebencian di hatiku. Dia adalah ayah Li Yang. Kepala keluarga Li saat ini, Li Hai. Di antara kata-kata, aura ganas dan pembunuh di tubuh Lehi, seperti ombak laut, menghantam Yun Hao. Di tubuh Yun Hao, ujungnya terungkap, dan sepertinya ada pedang ilahi kosong di depannya, merobek aura ganas dan pembunuh Li Hai. Ekspresi Li Hai membeku, dan dia minum dengan dingin. Kecil, sepertinya kamu benar-benar memiliki beberapa kemampuan, tetapi sedikit kemampuanmu ini masih rentan di mataku.
Suara itu jatuh. Sosok Lihai meledak ke arah Yun Hao, dan suara vitalitas dan kegembiraan terdengar. Ini adalah orang kuat di alam laut, dan dia tidak meninggalkan ruang sama sekali begitu dia bergerak. Kekuatan berat alam Huahai meledak, menyebabkan udara menjadi terdistorsi, dan seekor harimau besar muncul di permukaan tinju Lehi dalam sekejap. Itu masih tinju harimau keluarga Li yang marah. Hanya saja teknik tinju ini, yang dilakukan di tangan Lihai, puluhan atau ratusan kali lebih kuat dari Liang. Harimau yang terkondensasi di permukaan tinju Lehi seperti aslinya, dengan mata jernih, taring tajam, dan cakar yang kuat, dan membantai Yun Hao dengan momentum yang sangat keras, ingin menamparkan Yun Hao, menggigit sampai mati, dan merobeknya dengan satu pukulan. Bab 24. Hentikan aku. Lihai, yang telah dibangun kembali ke alam laut, melepaskan tinju harimau marahnya dan melancarkan serangan ganas pada Yun Hao dengan niat membunuh yang kuat. Dia sangat marah karena putranya Li yang telah menderita pukulan berat, dan dia sama sekali tidak peduli dengan aula seni bela diri pedang gila di belakang Yun Hao. Dia hanya ingin membunuh Yun Hao sesegera mungkin. Dalam menghadapi serangan seperti itu, mata Yun Hao bersinar dengan cahaya halus. Keagungan bayangan harimau yang ganas menghantam tubuhnya, seperti angin sepoi-sepoi yang akan mengguncang gunung, tidak ada artinya. Bahkan jika lawannya adalah alam laut yang berat, lalu apa? Vitalitas di tubuhnya tiba-tiba gelisah. Dia baru saja menyempurnakan tubuh harta karun tingkat menengah, dan kultivasinya ada di alam, yang setara dengan berat pertama dari alam Yuan sejati, dan perbedaan antara dia dan Lihai yang berat dari alam Huahai adalah alam yang besar. Tapi apa yang dia kembangkan adalah penciptaan primordial dari hukum kuno. Vitalitas, fisiknya, tidak peduli tingkat kemurnian atau ledakan, tidak dapat diukur dengan akal sehat. Selain itu, visi dan pengalamannya, dalam tingkat kekuatan seni bela diri awal semacam ini, tidak masalah untuk melintasi alam besar untuk bertarung. Saya melihat bahwa tanda tinju harimau yang marah hendak membombardir tubuh Yun Hao. Pedang di tangan Yun Hao mekar dengan cahaya dingin yang sangat menyilaukan. Bilah pedang menyapu secara diagonal. Sudut pedang, seperti kijang yang menggantung tanduknya, sempurna dan kebal. Cepat seperti mengedipkan mata, lapisan cahaya pedang menyapu dari bilahnya. Dan itu baru permulaan. Lapisan kedua cahaya pedang mengikuti. Lantai 3, lantai 4. Dalam sekejap, cahaya pedang 9 lapis, seperti gelombang 9 kali lipat, bergulir menuju segel tinju harimau marah. Ini adalah ilmu pedang tingkat rendah Xuanji yang telah dipraktikkan sebelumnya. 9 pedang absolut dari gelombang bertumpuk. Pada tahap tubuh harta karun utama, kekuatan Yun Hao hanya bisa mendesak cahaya pedang lapis kelima. Dengan promosi tubuh harta karun tingkat menengah, kekuatan teknik pedang ini akhirnya bisa meledak ke keadaan terkuat. Setiap lapisan cahaya pedang mengandung ujung yang tajam. Lapisan, pada akhirnya, dengan cara yang luar biasa, 9 lapisan cahaya pedang bergabung menjadi satu. Saat ini, cahaya pedang berubah menjadi gelombang mengerikan, dan Lihai yang perkasa, yang sangat ketakutan hingga hatinya bergetar. Dia merasa bahwa di bawah cahaya pedang ini, dia telah menjadi kecil dan rendah hati, dan wilayahnya berubah menjadi alam laut sangat rentan. Ledakan, segel tinju harimau marah terendam oleh 9 cahaya pedang mutlak gelombang bertumpuk Yun Hao, dan kemudian meledak tanpa ketegangan, memicu lapisan energi yang menakutkan. Tubuh Lehi, yang dipengaruhi oleh momentum ini, segera kehilangan keseimbangan dan terbang mundur. Ekspresi Yun Hao dingin, dia melangkah keluar dalam satu langkah, tubuhnya seperti anak panah dari tali, dan bergegas ke arah penerbangan Lehi yang terbalik, dan sebelum Lehi jatuh ke tanah, dia melompat dan menebas dengan pedang. Hah! Pisau memotong udara. Pedang itu menebas di antara dada dan perut Lehi. Pakaian Lehi robek, tetapi dia mengenakan satu set baju besi bagian dalam,
yang memblokir pedang Yun Hao dan menyelamatkan hidupnya. Dia ditebas oleh Yun Hao dan menabrak pohon besar di halaman. Pohon itu bergetar hebat. Kemudian, tubuhnya menempel di batang pohon, terpeleset dan jatuh ke tanah. Dan Yun Hao juga menghentikan serangan, dan sosoknya mendarat dengan mulus. Dia sedikit mengernyit, dan melirik pedang di tangannya. Tubuh pedang itu sudah ditutupi dengan retakan padat seperti sarang laba-laba. Bagaimanapun, itu hanya pedang besi biasa, yang tidak bisa membawa ledakan kekuatannya. Dan hanya dengan 2 gerakan, pedang ini sudah kewalahan. Wah, Lehi, yang jatuh ke tanah, bangkit, wajahnya memerah. Ki dan darah di tubuhnya mengalir tak terkendali, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia menyandarkan punggungnya ke pohon besar dan menatap Yun Hao, hatinya penuh kengerian. Budidaya alam laut, di kota Liuyun, sudah dianggap sebagai orang tingkat atas. Bisa, namun, dia dengan mudah terluka parah oleh pemborosan kota Liuyun yang terkenal di depannya. Jika bukan karena kehati-hatian pada hari kerja, baju besi bagian dalam tidak pernah meninggalkan tubuhnya, barusan, tubuhnya harus terbelah menjadi 2. Tetapi ketika Li Hai melihat bahwa pedang di tangan Yun Hao akan hancur, kekejaman di hatinya sekali lagi membanjiri kengerian, dia menyeka darah dari sudut mulutnya, dan wajahnya yang berlumuran darah menjadi mengerikan lagi. Kelinci kecil, pedangmu telah hancur. Apa yang akan kamu lakukan denganku selanjutnya? Tingkat kejeniusan, Anda terlalu jauh di luar dugaan saya. Jika Anda dibiarkan terus tumbuh, keluarga Li kami mungkin akan dihancurkan di tangan Anda. Hari ini, aku akan benar-benar mencekikmu dan tidak lagi memberimu ruang untuk tumbuh. Lehi meraung, matanya bersinar merah. Tangan Yun Hao yang memegang pedang melepaskannya. Pedang, yang ditutupi dengan retakan, jatuh ke tanah dan bergemerincing, berubah menjadi potongan-potongan besi yang pecah. Bahkan jika aku tidak memiliki pedang di tanganku, tidak akan sulit untuk membunuhmu. Katanya dengan tenang, pedang, bagi setiap pendekar pedang, sangat penting. Tapi pendekar pedang sejati, bahkan jika dia tidak memiliki pedang di tangannya, tetapi dia memiliki pedang di hatinya, maka semuanya bisa menjadi pedang. Melihat ini, Li Hai mencibir dengan keras, mulutnya cukup keras. Ketika aku membombardir kamu dengan 1 pukulan, aku akan merobek tulangmu satu persatu, dan melihat seberapa keras tulangmu. Raungan rendah. Lehi menerjang Yun Hao lagi. Gerakannya cepat, dan lautan vitalitas di dantian mendidih. Kali ini, dia ingin sepenuhnya menekan Yun Hao. Tapi saat ini, teriakan kemarahan terdengar. Hambatan, hentikan aku. Saat suara itu masuk ke dalam ruangan, segera setelah itu, sesosok tubuh menyapu masuk, langsung menghalangi wajah Yun Hao. Itu adalah lelaki tua dari keluarga Li, Li Zenggang. Ayah, Li Hai terkejut, dia sama sekali tidak mengharapkan adegan seperti itu, dan momentum terburu-buru maju tiba-tiba berhenti, dan vitalitas yang meletus secara langsung menjadi sangat tidak teratur. Li Zenggang mengangkat kaki kanannya, dan telapak kakinya mengarah ke dada Lehi, dan menendang keluar. Ledakan, Lehi langsung ditendang lebih dari 10 meter jauhnya. Li Zenggang menarik napas dalam-dalam, segera berbalik, menghadap Yun Hao, melengkungkan tangannya dengan sangat sopan, dan berkata, Yun Gonsi, masalah hari ini adalah kesalahan keluarga Li saya, selama Anda dapat menghilangkan amarah, saya akan menyetujui apapun. Karena dia masih muda, dia terobsesi dengan alkimia, yang menyebabkan erisipela memasuki tubuhnya, dan sekarang, rentang hidupnya kurang dari setengah tahun. Rebusan kesuyin dapat meredakan erisipelas yang mengakar di tubuhnya, dan setidaknya memperpanjang hidupnya selama 10 tahun 8 tahun. Namun, penyedia pil itu terkait dengan Yun Hao. Hari ini, putra, cucunya, dan Yun Hao pecah dalam konflik kekerasan seperti itu. Jika Yun Hao mengucapkan sepatah kata pun, maka dia, Li Zenggang, harapan yang baru saja dia lihat, akan benar-benar hancur lagi. Dia tidak ingin mati,
Putra, cucu, apa yang mereka bandingkan dengan kehidupan mereka sendiri? Dia tidak hanya memiliki satu putra dan cucu. Belum lagi, selama dia hidup selama 10 atau 8 tahun lagi, dia masih bisa melahirkan sekelompok putra. Ayah, Yun Hao, dia baru saja memukuli Yanger setengah mati. Aku ingin membunuhnya dari nafas ini. Mengapa kamu ingin menghentikanku? Mengapa begitu sopan padanya? Hanya ayah dan anak mereka hanyalah orang-orang yang ditinggalkan oleh keluarga Yun di Kabupaten Beihan. Bunuh mereka, keluarga Yun dari Kabupaten Beihan pasti tidak akan diselidiki. Dengan kekuatan keluarga Li kita, tidak sulit untuk membunuh mereka sama sekali. Li Hai bergegas, sangat bingung, dan berteriak keras. Li Zenggang sangat marah sehingga dia tiba-tiba berbalik, dan itu langsung adalah pengikis bertelinga besar, dan tubuh Li Hai terbang ke samping, dan giginya bercampur darah dan menyembur keluar. Jika kamu berbicara omong kosong satu kata lagi, Lao Su tidak akan memiliki putramu. Li Zenggang meraung marah, lalu berbalik untuk melihat Yun Hao lagi, dan berkata, Yun Gonsi, kamu marah, ribuan kesalahan adalah kesalahan keluarga Li saya bersedia menunjukkan ketulusan terbesar untuk meminta maaf kepada Anda. Petik 2. Liu Yun, Li Zenggang, yang bisa disebut pria besar, memiliki sikap yang sangat rendah hati di depan Yun Hao, dan dia tidak berani memiliki rak sama sekali. Bab 25. Wanita jahat, perceraian. Li Zenggang memiliki sikap rendah hati. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Yun Hao, dan dia berkata, orang-orang dari keluarga Li benar-benar agung. Hari ini, dia murni mengikuti aturan pegadaian untuk menebus perhiasan Ling Feiyu. Tapi Liang, untuk menyenangkan Wang Xin, langsung mengabaikan aturan dan sombong dan mendominasi. Kemudian, Li Hai, ini bahkan melakukan gerakan membunuh melawan Yun Hao. Patung-patung tanah liat juga memiliki 3 titik api. Belum lagi, Yun Hao bukanlah sosok tanah liat yang harus diremas. Baru saja, jika Li Zenggang tidak kehabisan, Li Hai akan berubah menjadi mayat. Li Zenggang terkekeh di dalam hatinya, diam-diam mengatakan bahwa itu tidak baik, sepertinya segala sesuatunya sangat sulit untuk ditangani. Kemudian, Su Yin, kepala alkemis gedung Baodan, juga berjalan mendekat dan berkata dengan ringan, orang tua Li, kamu adalah orang yang mengerti, apa yang harus dilakukan, kamu harus mengetahuinya di dalam hatimu. Li Zenggang menggertakkan giginya, menatap putranya Li Hai, yang terpana olehnya, dan meraung dengan marah, jangan berguling dulu, berlututlah untuk Yun Gonsi. Lehi membeku di tempatnya. Apa yang sedang terjadi? Untuk sesaat, kepalanya berdengung, dan dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Melihat Li Hai acuh tak acuh, wajah tua Li Zenggang menunjukkan kemarahan yang hebat, dan dia langsung melangkah mendekat, meraih leher Li Hai, mengerahkan kekuatan secara paksa, menahan Li Hai, dan berlutut untuk Yun Hao. Yun Gonsi, aku tidak punya cara untuk mengajari anakku, aku akan memberimu penjelasan. Suara itu jatuh, Li Zenggang menendang dan memukul perut Li Hai. Ah! Tiba-tiba, jeritan yang sangat mengerikan seperti membunuh babi keluar dari lihaku. Tubuh Li Hai jatuh langsung ke tanah, meringkuk, dan bergerak-gerak untuk sementara waktu. Tendangan ayahnya barusan sangat kejam, dan dia langsung menendang dantiannya. Mulai hari ini, dia, Lehi, adalah tanpa kultivasi. Diam, menyeramkan. Li Zenggang berpikir bahwa lolongan Lehi terlalu keras, jadi dia menendang kepala Lehi lagi, menendang pria itu sampai mati. Dia menginginkan rebusan untuk meredakan erisipelas dan menunda hidupnya. Dan ketika dia masih muda, dia adalah orang yang terkenal galak. Oleh karena itu, bahkan jika dia menyerang putranya, dia cukup kejam. Kasih sayang ayah anak, seperti apa, di matanya, tidak layak disebutkan, di mana pentingnya hidupnya sendiri. Jika Yun Hao masih marah, dia tidak keberatan, dia langsung membunuh Li Hai, dan kemudian pergi untuk membawa cucunya Liang dan membunuhnya bersama. Orang tua seperti mereka, yang terbiasa berkuasa,
akan melakukan apa saja untuk hidup mereka sendiri ketika tenggat waktu semakin dekat. Pada saat ini, Su Ying juga berbicara, memohon untuk Li Zenggang, dan berkata, Yun Gongxi, masalah hari ini, kesalahannya terletak pada ayah dan anak Li Hai dan Li Yang. Pak Tua Li masih sangat tulus, lebih baik. Yun Hao berbalik dan berjalan menuju gerbang halaman, dan suaranya yang tenang terdengar di telinga Su Ying dan Li Zenggang. Tidak ada waktu berikutnya. Di dalam halaman, Li Zenggang akhirnya menghela nafas lega. Su Ying memandang Li Zenggang dan berkata, orang tua Li, ingat, Yun Gongxi tidak suka menjadi profil tinggi. Sebaiknya kamu tidak keluar dan berbicara omong kosong. Jika tidak, lain kali, aku tidak akan bisa membantumu menjadi perantara. Dan, dia juga tidak hidup. Li Zenggang harus mengandalkan sepasang sup bergizi itu. Dan kehidupan Su Ying-nya bergantung pada Yun Hao. Li Zenggang mengangguk lagi, dan berkata, saya mengerti ini, dan saya pasti akan menanganinya. Segera, Li Zenggang segera menelepon pelayan pegadaian tua yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun, dan berkata, pergi, ambil barang Li yang tidak berguna, kunci dia, dan jangan biarkan dia keluar dari pintu tanpa perintahku. Selain itu, umumkan ke dunia luar bahwa kontrak pernikahan antara keluarga Li Sayad dan keluarga Wang dari Gym Seni Bela Diri Bakuan akan dibatalkan, dan semua hubungan kerjasama antara kedua belah pihak akan dihentikan. Pengurus tua itu melirik Lehi, yang terbaring di tanah, sekarat, dan kemudian buru-buru menjawab, ya, Tuan, saya akan melakukannya. Di lobi pegadaian, Wang Xin dari keluarga Wang sedang menunggu hasil perlakuan keluarga Li terhadap Yun Hao. Nenek muda, jangan khawatir, kepala keluarga baru saja kembali, dia sangat marah ketika dia melihat luka tuan muda Yang, dan kepala keluarga berkata di tempat bahwa dia ingin membunuhnya. Mungkin, ketika Yun Hao dibawa, dia sudah menjadi mayat. HMPH, dia tidak melihat barang-barangnya sendiri, dia berani datang ke pegadaian kita untuk memamerkan kekuatannya, dia pantas mati. Senang mayat dibawa keluar, kurasa dia sudah mati. Wang Xin mendengus, ekspresinya dingin, dan berkata, saudara Yang adalah tunanganku, Yun Hao menyakiti saudara Yang, dan tidak sayang baginya untuk mati. Saya menunggu di sini hari ini. Jika Paman Li hanya melukai Yun Hao dengan serius sebagai hukuman, maka saya akan membunuhnya dan marah pada saudara Yang. Jika Paman Li membunuhnya dan meninggalkannya dengan seluruh mayat, saya akan membongkar mayatnya menjadi 8 bagian. Jika dia dibongkar oleh Paman Li, maka aku akan membuang potongan-potongan tubuhnya dan memberikannya kepada anjing. Aula Seni Bela Diri Pedang Gila Keluarga. Yun telah bertarung dengan Aula Seni Bela Diri Bakuan keluarga Wang selama bertahun-tahun. Wang Xin tidak sabar untuk mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan kebencian antara keluarga Yun dan keluarga Li, dan kemudian menggunakan kekuatan keluarga Li untuk menghancurkan sepenuhnya fondasi Aula Seni Bela Diri Pedang Gila keluarga Yun di kota Liuyun. Saat itulah itu terjadi. Tiba-tiba, seseorang berseru, lihat, Yun Hao keluar. Apa yang terjadi? Dia benar-benar keluar utuh. Semua mata menatap ke arah Yun Hao. Wajah semua orang penuh dengan ketidakpahaman. Wang Xin seperti melihat hantu. Menurut situasi yang diharapkan, nasib terbaik Yun Hao harus dipukuli setengah mati. Tapi sekarang, situasinya tidak benar. Yun Hao, hentikan aku. Melihat Yun Hao ingin pergi, Wang Xin berteriak dengan suara tajam, dan kemudian segera bergegas maju bersama orang-orang untuk menghalangi jalan Yun Hao. Menyakiti adikku yang sangat parah, apakah kamu masih ingin keluar dengan baik? Anda bermimpi, Wang Xin berteriak. Dia mengandalkan penjaga pegadaian keluarga Li di sekitarnya, dan dia juga berani, dan berteriak, sekarang, sebagai nenek muda dari keluarga Li, saya memerintahkan Anda bahwa Yun Hao sama sekali tidak diizinkan keluar dari pintu selama setengah langkah. Jika dia ingin keluar, setidaknya 2 tangan dan kaki harus ditinggalkan. Pada saat ini, pelayan tua pegadaian juga berlari keluar, dan dia segera berbicara, minggir.
Mengikuti Wang Xin, mereka menghentikan penjaga Yun Hao bersama-sama, dan segera menghindar ke samping. Yun Hao tampak acuh tak acuh, menatap Wang Xin, dan berkata, beberapa orang benar-benar cukup murah. Wang Xin seperti kucing liar goreng, dia memandang pengurus rumah tangga tua itu, menunjuk ke arah Yun Hao dengan satu tangan, dan berkata, hal lama, saya adalah nenek muda dari keluarga Li. Yun Hao berani memarahiku, kamu dengan cepat membiarkan seseorang mengambil tindakan, menghapusnya, dan kemudian menghancurkan mulutnya yang bau, dan kemudian mencabut semua gigi dan lidahnya untukku. Kata-katanya cukup kejam, Yun Hao terlalu malas untuk membuang waktu dengan tikus ini, dia melangkah keluar dalam satu langkah, dan langsung bergegas di depan Wang Xin, dan menamparkan dengan punggung tangannya. Pukul, suara yang sangat tajam terdengar. Wajah Wang Xin langsung dipukuli, berubah bentuk, semua giginya patah, tubuhnya bengkok, dan dia jatuh ke tanah. Kemudian, Yun Hao menendang Wang Xin yang jatuh di depannya lagi, dan kemudian dengan tenang berjalan keluar dari pintu pegadaian. Wang Xin, yang jatuh ke tanah, menutupi pipinya berlumuran darah dengan tangannya, dan kesedihan serta kemarahannya sangat ekstrim. Dia menatap pelayan tua itu dengan kebencian yang kuat di matanya, dan berteriak dengan suara cadel, tua. Sesuatu, bukan, turunkan Yun Hao untukku, saya nenek muda dari keluarga Li, jika Anda membiarkannya pergi, saya ingin Anda terlihat baik. Pramugara tua itu, mengabaikan Wang Xin dan berteriak, Wang Xin tidak mematuhi moral wanita, pedas dan kasar, dan menyihir tuan muda untuk menghancurkan aturan pegadaian dengan sembarangan. Ketika lelaki tua itu mengetahuinya, dia sangat marah, dan sekarang dia telah mengunci tuan muda dan kepala keluarga sebagai hukuman. Adapun kontrak pernikahan antara keluarga Li dan keluarga Wang, itu dihentikan, dan urusan bisnis antara kedua keluarga, semuanya sudah berakhir juga. Setelah itu, pramugara tua itu melemparkan surat pengunduran diri dengan hanya beberapa kata pada Wang Xin, yang sedang duduk di tanah dan menutupi wajahnya yang buruk. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.